Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Ana Permatasari dari mahasiswi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai materi manajemen isu dan krisis. Perencanaan manajemen krisis yang efektif tidak hanya meredakan atau mengakhiri krisis, tapi juga ada kalanya dapat memberikan organisasi reputasi yang lebih positif. Perencanaan manajemen krisis menjadi penting bagi perusahaan dikarenakan beberapa hal berikut. Yang pertama, rencana manajemen krisis membantu karyawan untuk mengadopsi pendekatan yang terfokus selama situasi darurat. Yang kedua, rencana manajemen krisis menguraikan tindakan yang akan diambil oleh manajemen serta karyawan untuk menyelamatkan reputasi organisasi bertahan dalam dunia industri. Yang ketiga, rencana manajemen krisis membantu manajer dan atasan untuk mengambil tindakan cepat. Yang keempat, rencana manajemen krisis melindungi organisasi dari ancaman yang tak terelakkan. Manajemen krisis terdiri dari berbagai aspek, termasuk yang pertama, yang digunakan untuk menanggapi baik realitas dan persepsi krisis. Yang kedua, menetapkan metrik untuk menentukan apa skenario krisis dan akibatnya. Yang ketiga, komunikasi yang terjadi dalam fase tanggap darurat. Krisis dalam kacamata public relation tidak selalu diidentikan dengan ancaman. Krisis apakah disebabkan oleh faktor internal, konflik manajemen, ataupun faktor eksternalnya. Bahkan sering dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk membangun citra secara lebih cepat. Tentu saja, itu sepenuhnya tergantung pada bagian krisis tersebut. Manajemen krisis merupakan sebuah proses yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi dampak sebuah krisis terhadap organisasi dan publiknya. Pada prinsipnya, manajemen krisis merupakan sebuah proses. Sebuah proses manajemen krisis dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, prakrisis, yang kedua, respon krisis, dan yang ketiga, pasca krisis. Tahap prakrisis fokus pada pencegahan dan persiapan. Tahap respon krisis adalah ketika manajemen harus mengatasi krisis yang muncul, sedangkan pasca krisis merupakan tahapan di mana evaluasi dilakukan. Langkah-langkah persiapan krisis. Yang pertama, rencana manajemen krisis yang diperbarui setahun sekali. Yang kedua, memiliki tim manajemen krisis. Yang ketiga, menguji rencana dan tim manajemen krisis. Yang keempat, menyiapkan beberapa pesan. Langkah-langkah pelatihan media. Yang satu, hindari frase. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, tampil tenang. Dan yang keempat, beri penjelasan kepada juru bicara. Langkah-langkah persiapan saluran. Yang pertama, bersiap menggunakan situs web. Yang kedua, bersiap menggunakan internet. Yang ketiga, bersiap menggunakan sistem. 2. Tahap respon krisis. Respon krisis merupakan tahap yang dijelaskan apa yang dilakukan publik manajemen. Praktisi public relation memainkan peran kritis pada tahap respon ini dengan mengembangkan pesan yang dikirimkan beragam publik. Langkah-langkah respon krisis. Yang satu, segera dan memberikan respon. 2. Menjaga akurasi. 3. Konsisten. Keempat, memastikan keselamatan publik. Yang kelima, menggunakan semua saluran. Yang keenam, menunjukkan peraturan. Yang ketujuh, lihatlah karyawan. Dan yang ke-8, menyediakan konsultasi. Langkah-langkah pasca krisis. Janji kepada publik informasikan perkembangan upaya pemulihan dari perkembangan penyidikan. Analisa upaya manajemen krisis untuk pembelajaran dan menyatukan pembelajaran. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan, perencanaan manajemen krisis harus dilihat di hadapan dan mendapatkan persetujuan pimpinan perusahaan. Setiap anggota tim manajemen krisis harus memiliki suara dalam rencana. Hal ini penting bagi masing-masing anggota tim memberikan masukan yang berharga dan memperhitungkan semua bidang masalah, menyarankan solusi bagi semua masalah untuk membantu organisasi. Perencanaan manajemen krisis harus bidang masalah teridentifikasi dan masyarakat solusi bagi semua masalah untuk membantu organisasi keluar dari kasus segera mungkin.
pastikan rencana realitas dan memecahkan tujuan untuk menyelamatkan reputasi dan organisasi. Sekian dari ulasan mengenai materi manajemen isu dan krisis. Apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.